إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقربته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يوسف البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغازمي سيد الشيخ محمد بن عبد الحكيم السلمان المدني سيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ أشهد أنور بن عزيز وإلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا أولادنا ذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم أسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan langgar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardhu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh. Yang selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kembali syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini
kita memasuki dan menjalani hari yang ke-29 daripada Ramadan 1444 Hijriah, yang artinya kita berada di hari-hari akhir bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa akhiruhu itqum minan nar, akhir daripada Ramadan adalah kemerdekaan dan kebebasan daripada api neraka. Hadirin rahimakumullah, apakah ini hari akhir Ramadannya atau besok hari terakhirnya? Ada dua kelompok yang terjadi di negara kita. Kenapa? Karena sebagian umat Islam di Indonesia sudah memastikan diri dengan memberikan pernyataan dan pengumuman bahwa hari raya adalah hari Jumat, dengan berpijakan atau berdasarkan hisab. Sedangkan metode atau cara pengambilan penentuan awal bulan dalam agama itu ada dua metode. Yang pertama, ru'yatul hilal, melihat bulan sabit. Yang kedua adalah hisab. Namun kalau kita melihat kondisi zaman dulu sampai zaman sekarang, zaman dulu adalah zaman Rasulullah. Setelah zaman Rasulullah adalah zamannya sahabat Rasulullah. Setelah zaman sahabat Rasulullah berpindah kepada zamannya tabi'in. Kemudian zamannya tabi'it tabi'in, berikut zamannya tabi'it tabi'it tabi'in. Sampai sekarang, bahwa metode melihat bulan zaman Rasul hanya satu yang berlaku, yaitu ru'yatul hilal, melihat bulan. Begitu ke zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, Khalifah Umar, Utsman, Khalifah Ali dan seterusnya tetap memakai metode ru'yatul hilal, melihat bulan. Sampai sekarang, apa yang ulun tahu, di semua negara, apakah itu negara berbentuk negara Islam atau secara umum negara kawasan Asia, kawasan Afrika, kawasan Eropa, semuanya apa yang ulun tahu, negara-negara Timur Tengah, negara serumpun dengan kita, Brunei, Malaysia, Singapura dan yang lainnya, ternyata mereka memutuskan menentukan awal bulan itu dengan metode ru'yatul hilal, melihat bulan. Sikap itu didasari salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat bulan, berbukalah kalian karena melihat bulan. Fa in humma alaikum, maka jikalau kondisi alam dalam keadaan mendung,
yang menurut informasi hari ini adalah hari Kamis. Bukan informasi lagi, hari Kamis, tapi informasinya akan terjadi gerhana. Entah jam berapa ulun kada tahu melihat terjadi gerhana matahari. Tapi urusan melihat bulan bukan urusan matahari. Ini adalah urusan melihat bulan. Sore Kamis ini semua tim ru'yah akan berusaha melihat bulan. Maka apabila bulan terlihat, berarti kita esok hari raya. Tapi bukan karena hisab, karena melihat bulan. Sementara wilayah hisab itu bukan wilayah umum. Sekali lagi, wilayah hisab itu bukan wilayah umum, tetapi wilayah khusus. Sehingga dalam hukum fikih seseorang boleh mengacu dengan hisab, tapi untuk pribadinya. Sekalipun dalam hukum fikih lagi diperbolehkan liman yusaddiquhu, bagi orang yang membenarkannya, silahkan dia mengikuti kalau dia merasa benar. Sehingga artinya apa? Orang yang memakai metode hisab, satu bukan wilayah umum, tapi wilayah khusus, silahkan dan sah menurut hukum fikih. Nah, kondisi sekarang ada kemungkinan berbeda. Kenapa? Karena menurut ahli hisab juga, atau lebih keren lagi, menurut para astronomi, orang yang ahli dalam bidang bulan dan bintang, kayaknya bulan tidak terlihat, kayaknya. Nah, kita masuk wilayah mana, umpat mana, terserah. Pian hendak umpat memakai metode ru'yah melihat bulan atau umpat hisab, itu terserah. Tapi kalau kita mengacu dengan kehidupan Rasulullah, sahabat dan seterusnya, semua memakai metode ru'yah. Tapi hisab kada salah. Ulun secara pribadi insyaallah umpat ru'yah, insyaallah ikut umpati nang melihat bulan. Kenapa? Karena seandainya ulun ulun jua ahli hisab atau ulun mau umpati orang ahli hisab, secara pribadi sah-sah aja. Namun ulun ironis, ganjil, aneh. Kenapa aneh? Karena ulun kebetulan sebagai ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama Barabai, sementara NU atau Nahdlatul Ulama dalam sebuah muktamarnya, NU ini bermuktamar, artinya bermusyawarah, seluruh ulama Indonesia yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama itu berkumpulan
Kumpulan salah satu nang dirumuskan masalahnya apa? Masalah nang kayak apa orang itu bersikap atau sikapnya berkaitan dengan penentuan awal bulan. Ini biar orang jelaskan supaya jangan salah paham juga. Nah, ini dikudok, bukan hanya pembicaraan ringan biasa, kada. Semua pakai dalil. Semua pakai dalil, semua pakai kitab. Akhirnya ribuan ulama yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia bersepakat bahwa Nahdlatul Ulama dalam menentukan awal bulan itu memakai ru'yah, melihat bulan. Padahal di Nahdlatul Ulama itu segudang, bukan 10, 20, segudang ulama ahli hisab. Pian mungkin berisi almanak Kudus atau almanak yang lain-lainnya, itu Kiai Haji Turikhan dan seterusnya, itu ulama NU. Semua ahli-ahli di Indonesia ini hisab itu nang terbanyak adalah ulama NU. NU gudangnya ahli hisab. Tapi ternyata Muktamar NU memutuskan tidak berpegang kepada hisab, tetapi memakai metode ru'yatul hilal, melihat bulan. Terus hisab ini apa? Hisab ini dalam berkaitan awal bulan, dan awal bulan itu hanya sebagai acuan, bukan sebagai pegangan, tetapi sebagai acuan. Maka NU karena memutuskan penentuan awal bulan itu dengan ru'yatul hilal, maka ulun sebagai kader NU, ulun menuruti keputusan itu. Sehingga Nahdlatul Ulama setiap puasa hari raya itu menurunkan tim ru'yah, tim melihat bulan. Kemudian pemerintah lewat Kementerian Agama ternyata mengambil keputusan juga bahwa penentuan bulan awal bulan itu dengan ru'yah, melihat bulan. Maka samalah keputusan pemerintah dengan keputusan Nahdlatul Ulama. Maka NU kesimpulannya awal bulan menunggu pengumuman pemerintah setelah melakukan sidang isbat. Karena ada kesamaan, paham ya? Karena ada kesamaan metode NU dengan pemerintah, maka pemerintah dengan NU bekerja sama. Sekaligus dengan ormas yang lain yang bersepahaman dengan ru'yatul hilal, maka bekerja samalah dalam mengambil keputusan ru'yatul hilal, sehingga masing-masing menurunkan tim ru'yah. Dari Kementerian Agama menurunkan tim ru'yah, dari Nahdlatul Ulama menurunkan tim ru'yah, di Barabai Pang menurunkanlah kada. Kenapa? Karena tidak ada di Barabai ini titik yang memungkinkan untuk melihat bulan. Kenapa? Karena daratan kita bukan di pinggir laut, kita hanya rawa. Tolak ke Mantaas atau ke Sungai Buluh kada memungkinkan melihat, karena itu rawa, bukan lautan. Nah, sehingga sia-sia bener
Bapak apa menurunkan tim ru'yah? Dulu pernah ada, ya sia-sia. Kenapa? Karena kan mungkin dia melihat. Nah sehingga seluruh Indonesia nang mana ada titik-titik memungkinkan melihat bulan, kayak di Banjar kita nih ada beberapa titik yang memungkinkan. Mana Laut Barito, Sungai Barito, kemudian Laut Batakan, Tanggisong, itu laut kada. Nah itu memungkinkan karena melihat bulan itu kada di sini, kada di darat, dia harus di pinggir laut, harus pinggir laut. Lalu kita kada nurunakan, ada kemungkinan besar paling Nahdlatul Ulama Banjarmasin nurunakan tim bekerja sama dengan tim Kementerian Agama seluruh Indonesia. Nah sehingga sore ini tim ru'yah dari pemerintah, tim ru'yah dari Nahdlatul Ulama, mungkin termasuk tim ru'yah ormas yang lain menurunkan ke lapangan melihat bulan. Sore pemerintah bersama Nahdlatul Ulama bersama ormas-ormas lain bahas sidang, namanya sidang isbat, menunggu laporan-laporan dari daerah. Dari NU ada kanang melihat, dari ini ada kanang melihat, sehingga di titik manapun, mau di titik Sumatera, di Sulawesi, di Maluku, di Kalimantan, di Pulau Jawa, di Pulau Madura, ada yang melihat bulan dan dipertanggungjawabkan, dia disumpah, para ulama bermusyawarah sepakat, maka diumumkanlah, itulah yang disebut dengan hasil sidang isbat. Artinya apa? Ya kita nunggu keputusan pemerintah aja, ulun nunggu keputusan pemerintah. Nah, terus nang mana memakai hisab, silahkan, kita hargai, dan itu diperbolehkan dalam agama. Saling menghargai, walaupun ada sedikit kurang nyaman. Kurang nyamannya nampak perasaan benar, perasaan nampak rasa kurang indah, rasa kurang rame, rasa kurang elok. Apa coba? Kada usah kita nang skala besar aja, skala di rumah aja dulu. Nang laki aku menyai 4 pemerintah aja nah. Nah, ujian bini aku 4 peguruan. Nah, yo melain peguruan nambah hari isok. Anak pacah dulu nih. Nah, anak 2, ulun 4 pian aja bahai. Ujian nang lalakian nang hendak lakas nih. Ulun 4 pian aja bahai. Maka berdahululah berdua rame lah. Rame lah bu, kada rame lah lo tuh, boleh aja tapi kada rame. Itu bener, boleh aja cuma kada elok bener ya. Makanya menurut ulun, kayak lagi menurut ulun nang kurang ilmu, ulun lebih sepakat dengan pendapat Imam Syarqawi. Apa kata Imam Syarqawi? Hukmul imam rafa'al khilaf. Keputusan pemerintah mestinya menyelesaikan semua perbedaan. Aturan sudah pemerintah mutusakan, ya sudah enak. Aturan jadi nang bagus. Makanya karena kita di Indonesia ini antik. Itu beneran. Indonesia ini unik. Coba pian perhatikan, mohon maaf, tidak ada negara seunik Indonesia. Orang di Malaysia seberataan satu komando pemerintah. Di Brunei kayak itu juga. Di mana-mana gitu aja. Di Indonesia aja ada orang yang berani mengumumkan keputusan awal bulan terang-terangan. Mohon maaf, padahal ini wilayah pemerintah.
jakanya pian menjadi pembakal. Lalu irti iya mau makan berbeda lawan pembakal, kira-kira nyaman lah ya kira-kira. Oh mau jadi pembakal wilayah aku irti ay. Nah makanya biar elok ini menurut ulun lah, tapi ulun kira sepakat aja. Tapi seandainya berbeda juga oke lah, ada apa-apa. Menurut ulun lebih elok ulun umpat pendapat Imam Syarkawi, hukmul imami rafa'al khilaf. Keputusan pemerintah mestinya menyelesaikan perbedaan pendapat. Sudah satu aja mestinya. Hadirin rahimakumullah, ulun kisahkan supaya kita mengerti permasalahan. Nah tinggal kita terserah aja. Bagi ulun ada yang lebih penting daripada itu. Kenapa? Karena hari raya itu samanya pada 1 Syawal, cuma penentuannya aja lain. Jadi gak usah ribut, kamu hari raya 1 Syawal, kamu hari raya 1 Syawal, cuma kebetulan nang saikung 1 Syawalnya hari Jumat, nang saikung 1 Syawalnya hari Sabtu. Beda kah? Kada bangjer sama pada 1 Syawal. Itu mehemungnya hati aja. Maksudnya apa? Itu bukan hal yang sangat penting menurut, karena dua-duanya sah, dua-duanya boleh. Ini hanya keelokan. Nang lebih penting menurut ulun capaian puasa kita. Apakah puasa kita ini sudah mencapai hasilnya atau tidak? Jakanya bahuma kita ini mengatam berhasil kakadakah, itu aja. Masalah mengatamnya aku isuk ya akan jadi masalah. Ini mengatamnya ini hasil kada aku mengatam mejer bujur betapi hampa jer karena wiring. Nah siapa aku jer mengatam hari Sabtu tapi alhamdulillah beisi bang jer. Nah kira-kira mungkin ini nang lebih penting. Nang lebih penting itu adalah hasil tujuan daripada ibadah puasa kita ini berhasilkah kadakah dalam membentuk kepribadian kita, dalam membentuk rohaniah dan sikap kita. Nang apa garang hasil nang dihasilkan oleh puasa? Nang dihasilkan puasa itu 4 huruf takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang takwa nanti. Itu hasilnya tuh. Lamun kada hasil takwa lapahai juga. Kayaknya tuh hampa wiring wara kana hampa wiring nah. Ini nang kita perhatikan. Hasil takwa ini tercapai kada. Di mana ukurannya capaian takwa itu? Mestinya ulun membahas 4 huruf takwa itu. Ulun coba mempersempit atau memperkecil masalah karena waktu. Cerminan takwa itu ada di dalam hati. Karena Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu nih aja Nabi di sini nenangaran takwa. Takwa itu digamiskah? Kada. Gamis itu bungkusan bener bisa aja jakanya rokok bungkusannya di samsu isinya bisa aja itu bungkusan aja, baju ini bungkusan. Nangaran takwa itu hahuna kata Nabi di sini. Terus kalau di sini berarti ukurannya takwa itu ada di hati.
Takwa itu ada di hati. Namun walaupun takwa itu ada di hati, dia akan memancar kepada jasmani, dia akan memancar kepada batang tubuh. Bagaimana sikap takwa yang ada di dalam hati kita? Ukurannya satu, kontrol hati kita. Setelah puasa ini hati kita berubah kada? Itu coba berubah kada? Nang tadinya sebelum puasa pak iri dengkian, pahirian banget, iri dengki lawan orang. Oh tapi alhamdulillah imbah puasa ampih iri dengki. Satu, kita kontrol imbah puasa ini, hati kita ini napa? Qanaah kada? Hubud dunia kah? Masih kada kah? Menggebuk-gebuk kah lawan dunia? Kada kah? Itu tuh kita kontrol. Kenapa? Karena puasa mendidik kita agar kita ini hidup di dunia ini qanaah, syukuri apa nang ada. Syukuri apa nang ada. Kenapa? Kita ini kan hidup menurut ulun, hidup ini kadang ngalih. Kalau kita hidup ini sesuai dengan kebutuhan. Hidup ini akan menjadi repot kalau menyesuaikan keinginan. Beda adalah kebutuhan lawan keinginan tuh beda. Kalau kebutuhan kita nangaran parut ini biasa diisi igin gampang aja. Ranai yang nang geruruk isi ranai nang apakah nang diisi? Maksud ulun beresnya nang apakah? Nang R24 kah? Cihirang kah? Siam kah? Karandukuh kah? Inya kada tahu nang siam karandukuh di lembar ini. Nang penting kebutuhannya diisi. Ya kada? Itu kebutuhan nyarannya. Kebutuhan perut. Nah ada pun nang handak karandoko, handak siam kada hakun R24 itu keinginan. Itu keinginan. Keinginan apa? Keinginan hendak nyaman. Lah? Yang kedua, kebutuhan kita ini kada banyak berpakaian. Berpakaiannya asa tertutup layak aja. Yang sudah nyaman. Jakanya kita tapi ini gajah dudukin sudah alhamdulillah nyaman aja. Kawalah sembahyang, kawalah ke orang pengantin, kawa banget ke orang aruh, kawa banget. Adapun nang larang dihais dan sebagainya nang itu keinginan. Tulak ke orang aruh sama nang dihais kah, nang gajah duduk kah, sama juga hasilnya. Jadi mun ulun lihat kebutuhan kita ini kada repot, apalagi kita sudah umur tua juga kebutuhannya kada banyak. Sehingga apa? Puasa mendidik kita agar jangan ambisi lawan duniawiyah, jangan tamak, jangan serakah, tapi bersyukur dengan apa yang ada. Apapun yang ada nikmati. Kada ambisi. Nah berubah dah hati nih. Wah ini tercapai tujuan puasa ini tercapai nih. Nah berikutnya kita kontrol hati kita. Apa hati kita ini banyak ingat kemana? Banyak mengingatakan gawian kah? Banyak mengingatakan toko kah?
banyak mengatakan kebun kah, banyak mengatakan pekerjaan-pekerjaan lain kah, atau banyak berhubungan lawan Allah kah? Karena hati ini sebenarnya fungsinya adalah horizontal, hubungan langsung lawan Allah. Kita kontrol. Imbah puasa nih hati kita ini banyak kemana? Bila hati kita ini banyak berhubungan lawan Allah, lebih instan, lebih dekat, berarti puasa membentuk hati kita, berisi tercapai. Alhamdulillah, imbah puasa nih ya Allah, hati ini hendak berzikir aja terus, hati ini hendak ingat je lawan Allah. Kenapa? Lamun lawan muntung ini terbatas. Mungkin kita ini kan berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terbatas. Satu, terbatas tempatnya, terbatas waktunya, terbatas kemampuannya. Kemampuan kita berzikir lawan muntung ini kada kau banyak, 1000 gin lapah. Ayo pian soalah nggawi zikir 7 laksa. Zikir 7 laksa 70.000 la ilaha illallah. Ulun yakin pian beliuran, mudah beliuran. 1000 gin coba ya gitu, 1000 nah lenglong dah. Ya kada. Kenapa? Karena kemampuan lidah kita ini terbatas. Kemudian zikir lidah ini tempatnya terbatas. Hakun pian berzikir itu nak membuat tasbih atau apa, guntung muntung la ilaha illallah, waktu tempatnya di mana aja, bahkan desa kira-kira daripada akan orang sampai ilmunya sakon ini jerene. Boh jurang sampai ke mana nih tuh? Jangan-jangan bulan hanyar nenek. Kenapa? Tempat terbatas. Kemudian waktu pun terbatas. Kalau kita, hati kita mengingat Allah, berzikir lawan Allah, napa zikir hatinya nang bagus ismu zat, nama zat. Napa nama zat itu? Yaitu Allah. Makanya dalam tauhid Allah itu ismu zat, ismun li zatil wajibil wujud, nama zat Tuhan. Allah itu ismul jalalah, nama kebesaran. Jadi nama Tuhan itu banyak, tapi nama kebesaran Tuhan itu adalah Allah. Jangan hiraukan fatwa orang Wahabi, orang bila berzikir Allah 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 itu kadada dari Rasulullah, bohong. Kadang ngerti di Quran itu ujarnya Allah itu nama, harus dikaitakan la ilaha illallah ka Allah, ya Allah ya hayyu ya qayyum. Kadang mau dalam Quran tuh wazkur rabbak wazkurisma rabbika, sebutlah nama Tuhanmu bukratan wa asila, pagi dan sore. Nama Tuhan siapa? Allah. Allah itu nama kebesaran. Allah itu ismun lizatil wajibil wujud. Ini hati kita nih banyak berhubungan menyebut nama Allah, 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 sambil berabah kah, sambil berjalan kah, sambil bersepeda motor kah, sambil bermobil kah, biar di dalam WC kah. Ini kadang terbatas lagi, kadang ada batasan waktu, kadang ada batasan tempat, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, hati kita ini bisa berkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, imbah puasa ini hatiku lebih dekat lawan Allah. Selalu zikir Allah, 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 Allah. Nah berarti puasa membentuk hati kita takwa. Kemudian dari hati lahir perbuatan, sikap dan perbuatan. Karena hatinya sudah takwa, lalu lahirlah sikap.
Sikapnya apa? Satu, sikap inya kada lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Alhamdulillah, aku jadi mbak puasa nih ambih tugel, rajin deh tugel terus ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah mbak puasa nih aku ambih judi online. Nah ini nang rame nih judi online ini. Alhamdulillah ambih. Alhamdulillah imbah puasa nih aku ampih minum gajah. Mun rajin amok terus gajah dalam parut ini. Melampuh terus gajah imbah puasa nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah imbah puasa nih kada lagi nang meramu-ramuan nak kada gajah kada mau aku jar aku saraban nang tampuh ae lagi jar buan mix grip kana ngapa kaya aku campur lagi. Alhamdulillah kada lagi. Nah, ini sikap artinya. Alhamdulillah imbah puasa ini ampih datang maghrib, mun rajin datang maghrib, hanya datang munjun. Tiap hari itu orang maghrib datang. Ini ada lagi jam 5 datang sudah. Jam 5 datang, kada laginya. Kada lagi itu nang kelewatan waktu atau maksud ulun kelewatan waktu kada lagi dah. Alhamdulillah artinya kada menggebu-gebu lagi rame itu oke, tapi ada sudah mulai memahami batasan-batasannya. Oh alhamdulillah ini nang lebih kelihatan lawan kita hasil puasa, hasil didikan puasa tercermin dalam lidah kita. Itih bang untung kita ini berubah kada imbah puasa ini. Nah apa jar? Ya Allah, amun dahulu imbah, jangan rajin penguyaan banget. Ini pindah bagus nih, alhamdulillah. Kadang nguya orang lagi berubah imbah puasa, alhamdulillah muntungnya terjaga, kada menggibah orang lain, kada menguyai orang lain. Nang sarajin di mana tak duduk situ orang dikuya, di mana beandak orang dikuya. Makanya pian dahulah Nabi mengatakan naumu shaim ibadah, guringnya orang puasa itu ibadah, bujur. Ini pian imbah ini nah guring nggak? Guring aja. Kayaknya jam 12 bangun. Sembahyang dulu, jangan langsung guring. Sembahyang dulu zuhur, imbah sembahyang zuhur, guring pulang. Jam 4 bangun. Bodoh, sembahyang, guring pulang. Setengah 6 menyuruh bangun buang. Setengah 6 beberis terus buka aja lagi asik guring seharianan. Baguslah, bagus. Daripada biar mohon maaf bujur, daripada ini biar nina imbah bulik baca Quran. Baca Quran, alhamdulillah hasil 2 lembar. Itu duduk di belatar. Melamba nguya orang. Menggibah orang. Bezuhur ya pulang baca Quran pulang, pasar aja pasar nguya orang pulang, bagus guring. Ini nang dimaksud an-naumu salamah, kata Nabi, guring itu bisa membikin selamat. Kada moya orang, kada berucap nang kada-kada, kada mendengar nang kada-kada, daripada bangun nang kayak ini. Nah kita tahu. Nah alhamdulillah ternyata ya Allah imbah puasa ini merem kawa nih. Merem kawa, menggibah ini kawa direm. Ulun bian memperhatikanlah, dan ternyata benar dalam kitab Al-Minahus Saniyah Syekh Ibrahim Al-Madbuli mengatakan
orang nang ahli ibadah kaji sidin, nang betarekat kaji sidin, apalagi kita ada nih orang tuh betarekat sudah apa biar puluhan tahun di sini betarekat, lamun masih melakukan gibah, mun masih menguyai orang ubi orang nang dikuyai, itu ujar sidin kadada pernah hasil, tarekatnya itu kada pernah hasil. Kenapa? Nini hajinya kada kawa melewati nini hajinya kada kawa. Dan ternyata nang paling sulit itu juga menghindari gibah ini. Cara bangali, ulun nih bianlah jarang turun nih, ulun jarang turun. Kena ada nang rumah najur dia tari orang nenek han seorang ada mencari ada nang maatari kisah orang bahajulun ni daur nenek datang menguya orang iya na ulun tuh kadang-kadang ulun ke dalamnya gitu. Kenapa nih dia tari han ngalih kada ngalih. Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan zaman sekarang ini di mana ada perkumpulan selalu ada gibah, hatta sampai orang mati. Orang mati sambil yasinan gibah orang juga. Oh majulun ini liwar banget orang mati ini. Itu dah. Nah mudah-mudahan maksud ulun ini ukurannya mau hari raya Jumat mau Sabtu, yang penting imbah Ramadan ini kita kada menguyai orang lagi, ini nang hasil. Ini nang hasil takwa. Nah berikutnya mungkin kada sempat ulun membahas waktu kelandungan. Mestinya kita bahas sedikit apa kita lakukan apa zakat fitrah. Nah zakat fitrah itu mengeluarkan itu mun hendak nang paling bagus, nang paling abdal tuh pian mengeluarkan zakat fitrah tuh kada malam kada nang paling abdal tuh besukan tuh sebelum ke masjid nah jam 6:30-7 tuh atar fitrah itu nang paling abdal, nang waktunya nang paling abdal gitu. Nah berkaitan mungkin ada aja yang membahasakan ini bagi ulun mudah-mudahan kita tercapai apa yang selama ini kita lakukan mencapai derajat muttaqin la'allakum tattaqun. Hadirin rahimakumullah, itu dulu yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sampeyan barataan. Ulun hari ini terakhir kuliah subuh di Langgar ini, mudah-mudahan tahun depan kada mati. Hanya mudahan tahun depan kita pertemuan kada nang paambihan tuh kada paambihan tuh mati tuh. Mudah-mudahan hanya terakhir kuliah subuh di Langgar ini, mudah-mudahan tahun depan masih diberi oleh Allah kesempatan sehat panjang umur kita bertemu kembali, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa zahir dan dosa batin. Belum ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa, selamat hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surga dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillah 'ala kulli hal. Na'udzu billahi min hali as'aluka al-afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya
wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.